Halo guys, ya kita berjumpa lagi di channel Ervin Wawe ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang prakerja ya guys. Ya sebelumnya saya kemarin sempat iseng-iseng daftar prakerja ya guys ya. Ya alhamdulillah saya lolos dan ini hari ini saya akan membagikan tips untuk memilih pelatihan yang ya saya rasa ini cepat, sertifikatnya lebih cepat akan turun ke akun prakerja kita ya guys ya. Ya, di sini saya akan memilih nanti rencananya pelatihan menjadi YouTuber profesional dengan Gita Savitri ya. Ya, ini ya alhamdulillah eh, apa saldonya udah masuk 1 juta rupiah. Kemudian nanti akan saya kasih tutorial untuk memulai memilih itu pelatihan menjadi YouTuber profesional ya. Pertama-tama kalian masuk dulu ke akun kalian. Kemudian udah masuk. Setelah itu kita pilih di Tokopedia ya guys, nanti ya guys. Di Tokopedia sebelumnya kalian install dulu Tokopedia kalau belum diinstal ya. Ini sudah saya klik Tokopedia ya. Ini kebetulan sinyalnya lemot sekali ini guys, maaf ya. Ya ini udah mulai terbuka. Bentar guys, sinyalnya lola banget ini. Ya oke ya udah terbuka. Lalu kemudian kita cari hmm, menjadi YouTuber profesional dengan Gita Savitri loh. Kok nggak ada ya di sini ya? Kayaknya kemarin itu ada ya di sini tuh di paling atas ya. Jadi yang terlaris, ya terpopuler kemarin tuh. Bentar ya guys ya, saya tak cari-cari dulu ya. Di mana ini ya? Kok nggak ada ya? Bentar guys, coba di search dulu ya. Nanti ya guys ya, bentar guys. Ada ya? Kita cari di Skill Academy coba. Bentar-bentar. Kemarin tuh sempat jadi populer ya, di terpopuler kemarin paling atas sendiri. Ini kok nggak ada ya? Bentar guys. Ada kok kemarin. Mana ya? Bentar guys. Kok malah hilang ini guys? Kita coba cari YouTube gitu. Wah, ini dia ketemu guys. Ini dia Mbak Gita Savitri. Ternyata ada diskon deh ya guys. Kemarin harganya itu sekitar 400.000. Ini kok ada promo atau apa ya? Ini kok jadi 90.000 sekarang. Oke, kita lihat detailnya ya guys ya. Ini, bentar. Lihat detail. Bentar. Oh ini, klik hijau tuh lihat detailnya tuh guys. Ya, wah sinyalnya lelas sekali ini. Ya ini kita cek-cek dulu ya guys ya. Nanti, ada webinarnya ini ternyata guys. Ini menjadi YouTuber profesional bersama Gita Savitri ya guys ya. Ini ada pengenalan kelas, mencari tren YouTube, membuat video yang berkualitas, menjalin hubungan dengan penonton, berkarir dalam YouTube,
ringkasan webinar interaktif. Oke, ada webinarnya juga ya guys ya. Ini durasinya 4 jam ya. Kemudian fasilitas yang akan kita dapat mengikuti ini, bentar guys. Nanti, wow, ada ujian atau evaluasinya, sertifikat digital sama webinar durasi 2 jam. Webinarnya ini sepertinya wajib guys. Beda dengan gelombang 1, 2, 3 ya. 4, 5 ini sepertinya webinar harus wajib diikuti ini sepertinya. Yang gelombang 1, 2, 3 itu temanku itu nggak ada webinarnya ini. Oke, oke, oke. Oh, oh, di sini cuma buat beli apa ya? Pelatihannya beli di sini, kemudian nanti kita harus install Skill Academy juga ini guys. Di sini cuma kita buat beli terus kita dapat vouchernya. Oh gitu. Oke, oke, kita coba beli ya guys ya. Oh, bisa. Bentar guys. Oh, ada kode promonya juga. Oke, 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 oke. Kode promo kita coba isi kode promo ya, bonus Tokopedia. Oke, kita gunakan. Coba bisa nggak ya? Oh, ada diskon 4.500 sih, lumayan. Kita coba. Kita coba nanti klik beli. Oke, bisa nggak ini? Lumayan lah 4.500 di diskon. Loh, kok nggak ada pilihannya ya? Metode pembayarannya kok nggak ada yang melalui prakerja ya? Ini melalui OVO, Alfamart, BNI. Kok nggak ada yang melalui prakerja ya ini ya? Error atau gimana ini? Bentar guys, coba cari dulu ya. Nggak ada ya. Bentar, bentar, kok nggak ada di sini. Hmm, Kita ulangi lagi coba guys. eh Sini nggak ada. Nggak ada keterangan pakai promo itu nggak ada ya di sini. Oh mungkin kalau nggak pakai kode promo atau gimana ya ini ya. Bentar guys, saya baca-baca dulu nih guys. Baru pertama kali ini soalnya. Oh ya jangan lupa klik comment and subscribe ya. Ini saya coba beli. Oh iya, berarti kita nggak bisa pakai kode promonya Tokopedia guys. Nggak mau rugi dia. Prakerja. Oke, oke. Hmm, Oke, kita masukkan lagi coba kode promonya. Kita coba beli lagi. Oh iya benar, memang kalau kita pakai kode promo dari Tokopedia, memang metode pembayaran yang apa kartu prakerja nggak akan muncul pilihannya. Berarti kita memang harus dikosongin untuk kode promonya. Oke guys, lanjut. Nah, nih baru muncul ya guys. Terus kemudian kita pilih kartu prakerja. Oke.
Kemudian kita sebelumnya kita copy dulu ya namanya apa nomor kartu prakerja kita ya guys ya. Oke, kemudian udah tercopy. Kemudian kita masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi itu dari nanti dikirim lewat SMS ya, ada OTP, kode OTP lewat SMS. Dimasuk, kita copy juga kode OTP-nya. Kemudian nanti kita tempelkan di mana tadi? Di Tokopedia. Bentar ya. Bentar guys. Kita verifikasi dulu, tempelkan. Ya, verifikasi. Oh ya, selamat pembayaranmu sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke bentar guys. Kalau ada. Oh, ini dia. Ini guys. Nah, ini udah ada kode vouchernya. Ini kode vouchernya nanti akan kita buat apa? Buat beli di Skill Academy. Wah, ribet sekali ya guys ya. Harus install Tokopedia, install Skill Academy. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys. Setelah ini kita oh ya, sebelumnya kalian klik subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah ya guys ya, agar channel ini selalu memberikan ya video-video nggak jelas, nggak apa-apa lah, namanya juga baru belajar ya guys ya. Oke, nanti tutorial ini kita akan coba download Skill Academy. Kita buka Play Store, kemudian kita search ada Skill Academy. Oke, ini udah ada guys. Kita klik. Kemudian kita install ya. Aduh, ini lama gak ya? Kemungkinan lama ini guys. Sabar ya guys ya. Maklum lah ini kan di desa ya guys. Oh, ini cepet juga lumayan ini guys. Oke. Ditunggu aja ya guys ya. Bentar. Oke, ya. Ya, selesai. Kita install. Ini filenya kecil sih, 6,7 MB. Cepet juga sih. Oke, udah terinstall. Kita coba buka. Bentar guys. Lama juga ini. Oh, gini tampilannya kayak gini ya guys ya. Yang pertama, sebelumnya nanti kita buat akun dulu di sini. Bentar guys, mana ini akun? Kita pilih prakerja kali ya. Bentar. Oh, akun saya. Oh, kita pilih yang prakerja ya guys ya. Bentar. Oke, kita pilih ya. Ya bener. Kita pilih yang prakerja guys. Bentar ya. Oh, ini ada keterangan juga di sini. Kartu prakerja itu apa? Terus ada tutorialnya juga di sini ya. Cara daftar apa akun prakerja. Oke, kita coba daftar ya. Kita isi nama lengkap. Ya, seperti biasa, guys. Oh ya, ini
saya blur ini karena ini termasuk privasi saya ya guys ya, mohon maaf. Karena ini data penting ya. Oke. Oke, kita daftar. Ya, di sini buat akun ya, seperti buat akun seperti biasa itu guys. Silakan. Oh, oke, berhasil. Terus kemudian kita pilih 3 kategori favorit kamu. Mandiri, Ya, kemudian prakerja. sini kita pilih bank mandiri, prakerja, sama dari satunya teknologi dan software. Oh, ini dia. Kemudian kita masukkan kode voucher kelas. Oh, yang kita beli tadi di Tokopedia tadi ya guys ya. Oh gitu, kita buka. Bentar guys, kita cari di Tokopedia. Nah, Tadi yang dibeli tadi. apa ya? Kita Nah, ada di copy dulu transaksi. ya. Oh, ini keluar ini guys. Bentar, bentar. Hmm, Copy gitu bisa nggak? kita klik, kemudian kita klik di kode voucher itu, kita klik gitu nanti akan tercopy dengan sendirinya guys. Oke, kita masuk ke skill academy lagi dan kita paste di sana. Kan voucher gitu ya. Oke, kita gunakan voucher. Langkah jadi berhasil makan. Oke, lihat kelas. Oke, udah berhasil. Kemudian kita lihat kelasnya. Oh, kayak gini tampilannya. Langkah menjadi YouTuber profesional bersama kita, saya Fitri. Proses masih 0% ya guys ya. Kemudian kita coba kita lihat. Lanjut. Di kelas saya. Kemudian kita, oh, ada webinarnya juga, ada jadwal webinarnya juga. Bentar-bentar guys. Kita klik lanjut. Bukan. Kita lanjutkan. Oh, ada pre-exam juga ya. Kita klik lanjut ya guys ya. Oh ya, kita, oh, ada pretestnya juga, ada pre-examnya sebelum memulai. Oke, kita coba kerjakan. Gampang lah ini. Desain Itu nggak apa-apa. kohesif itu apa? Salah, nggak tahu aku. Seorang youtuber 8-11 tahun, konten sesuai bersih. Kalau 8-9 tahun tuh animasi ya anak-anak ya. Kebanyakan sih anak-anak tuh suka yang animasi. Kita Buat gitu serba pilih dia aja guys. Bentar. oh enggak. Buat animasi kalau anak-anak itu biasanya. Oke, pilih deh. Lanjutnya. Berikut merupakan hal yang dipersiapkan ketika mulai syuting, kecuali izin jelas, plan B jelas, wadah kedap air jelas, skrip jelas, laptop lah. Wadah berapa air? Laptop ya enggak, kalau pas syuting nggak usah dibawa laptop tuh. Laptop kan. Laptop tuh hanya untuk editing di rumah aja ya. Oke. Oke, lanjut. Oke guys. Sesi question and answer. Mengadakan sesi question and answer dilakukan untuk membangun kedekatan dengan subscriber, mengisi konten, berbagi cerita. Aja lah. Yang paling cocok ada. Ya iya. Question and answer itu untuk membangun kedekatan. Oke, lanjut. Salah satu bentuk subscriber dalam membuat konten Anda menyapa, mengajak, menanyakan, wah, menanyakan ini guys. Oke, udah 5 soal aja ini. Oke, kita lanjut, selesaikan. Ya. Biji 100 guys, mantap jiwa, dapat 100 benar semua berarti ya. Oke, kita lanjut videonya ya biar cepet.
videonya. Oh gini. Oke, oke. Wah, cantik juga nih Mbak Gita Savitri ini. Oke, Halo bentar ya semuanya, guys ya. kembali bersama Devi dan saya adalah content Nggak bisa creator. dicepetin juga Nah, ya. kali ini saya akan berkolaborasi dengan Skill Academy. Apa itu? Nggak bisa dicepetin ya. Yaitu adalah Ya platform udahlah, belajar kita lanjut online aja nggak buat apa-apa. kita nih kalau kita mau ningkatin skill profesional dalam berbagai bidang. Sekarang kan makin banyak nih channel-channel di YouTube Maaf ya yang guys, membagikan suara saya kecil. Bentar dan error banyak ini juga mic-nya error orang ini. dari yang tadinya nonton TV nih sekarang jadi beralih ke nonton YouTube. Entah itu mau menghibur diri gitu, Oh, entertainment, cantik juga atau nih mencari Mbak Gita informasi, Savitri cuman ini. ingin belajar sesuatu. Nah, kali ini nih di Skill Academy saya akan berbagi ilmu gimana sih caranya, langkah-langkahnya menjadi YouTuber profesional. Dari awalnya yang kita harus mikirin konsepnya nih mau kayak gimana videonya sampai ke monetisasi video YouTube-nya. Nah, kita sekarang langsung aja belajar kali ya. Yuk, simak video selanjutnya. Oh, ternyata kita harus menonton berapa video ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kita harus menonton 6 video nanti guys di sini. Oke, kita lanjut video berikutnya. Video kedua ini dikasih 3 menit. Halo semuanya, kembali lagi di kelas langkah menjadi YouTuber profesional bersama saya Gita Savitri. Nah, tadi kan di depan Ini saya bisa di skip ya ini mention videonya. tentang gimana channel YouTube itu udah berkembang banget ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi nih. Tren-tren apa aja sih yang lagi ada di YouTube? Kita simak aja videonya. Biasanya nih, kalau orang nonton YouTube ada banyak ya tujuannya ya. Ada yang karena kayak pin entertainment misalnya cari-cari vlog, terus nontonin video-video random gitu ya. Ada juga yang pingin belajar sesuatu gitu, entah itu belajar politik, belajar sains, atau bahkan buat anak-anak sekolah ada banyak banget sekarang channel-channel YouTube yang mengedukasi. Nah selanjutnya tutorial, ada yang mungkin pingin lihat makeup tutorial atau bahkan tutorial masak. Nah sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, YouTube itu lebih banyak pilihan sih dibandingkan TV. Karena di YouTube itu sendiri, konten creatornya atau yang bikin videonya itu lebih punya banyak kebebasan untuk bikin channel apa dan bikin konten apa yang mereka ingin bikin. Nah, karena itu akhirnya kita-kita nih para audiensnya jadi punya banyak pilihan nih, mau nonton video yang kayak apa. Nah, kalau di TV itu sendiri kan mungkin ada beberapa batasan atau restriction gitu ya. Harus videonya yang kayak seperti ini, nggak boleh yang begini. Nah, sementara di YouTube itu kita bebas mau nonton apa aja, mau bikin video apa aja. Nah, kalau di zaman sekarang ini, yang membedakan nih sama awal mula YouTube baru ada adalah sekarang makin banyak channel-channelnya. Nah, soalnya kayak yang aku bilang tadi di awal, makin banyak orang yang dari tadinya nonton TV, akhirnya jadi nonton di YouTube. Udah gitu, akhirnya sekarang jadi makin banyak nih YouTuber-YouTuber yang dengan mudahnya bisa reaching langsung 1 million subscribers. Sementara kayak zaman dulu, untuk dapetin 1 juta subscribers itu cukup sulit. Maka dari itu, sekarang banyak orang-orang seperti saya contohnya menjadikan YouTube sebagai pekerjaan. Karena emang bener banget, YouTube itu bisa jadi lahan income buat kita. Entah itu misalnya bisa lewat AdSense, terus kita bisa kolaborasi sama brand, atau bahkan kita bisa kolaborasi sama misalnya NGO atau pemerintah. Bahkan kita bisa loh kolaborasi sama Google atau YouTube sendiri. Nah sekarang nih karena makin banyak orang yang nonton video YouTube, akhirnya content creator itu jadi makin banyak gitu. Nah jadinya akhirnya channel-channel YouTube sendiri itu jadi makin banyak pilihannya dan genrenya juga makin luas. Zaman dulu nih dikit banget deh YouTuber-YouTuber yang bisa sampai punya subscriber 1 juta gitu. Kalau sekarang banyak banget ya, gampang ibaratnya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan subscriber mereka udah bisa sampai berjuta-juta.
Gimana nih? Sekarang udah cukup melek lah ya tentang tren untuk YouTube yang sekarang. Nah, di video selanjutnya nih, nanti saya akan ngebahas tentang apa aja yang perlu dipersiapkan untuk membuat channel YouTube. Oke. Oke. Kita lanjut ke apa ini, ke video berikutnya ya guys. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional bersama saya Gita Safitri Devi. Nah, sekarang nih saatnya kita ngebahas tentang tahap awal gimana caranya kita membangun YouTube channel kita. Pertama, yang paling penting adalah kita harus memperkuat branding dari channel kita. Maksudnya di sini apa nih? Di sini maksudnya adalah foto dari channel kita, terus banner yang kita pakai untuk channel kita yang bagian atas tuh biasanya, dan juga watermark yang di video kita. Nah, desain untuk ketiga items ini tuh kalau bisa cohesive. Maksudnya kita harus bisa pakai warna yang sama. Terus kalau kita pakai font gitu, fontnya juga diusahakan sama. Terus diusahakan desainnya juga sesuai sama brandingan dari karakter kita juga dan dari channel kita itu sendiri. Nah, selain itu untuk watermark video ini kalau bisa kita pakai logo yang simple gitu, sesimpel mungkin biar orang itu bisa langsung ngeh kalau misalnya lagi nonton video kita nih. Terus yang gak kalah penting juga adalah membangun karakter. Maksudnya apa nih? Jadi kalau kita ingin bikin YouTube channel, terutama kalau kita individual gitu ya, sendiri-sendiri, yang membangun karakter dari YouTube channel kita ini gak cuma video-video yang kita bikin, tapi pembawaan kita pada saat merepresentasikan atau jadi MC di video kita tersebut. Sekarang kita ngomongin konten nih. Jadi yang pertama harus diperhatiin adalah tujuan dari video atau konten kita tersebut. Jadi pilihan banyak, contohnya adalah buat edukasi misalnya, atau buat hiburan, atau misalnya buat tutorial. Nah, selanjutnya adalah target audiens kita. Kita misalnya bisa mengkategorikan dari segi umur gitu. Kalau target audiens saya biasanya tuh 18-25, terus 80% itu perempuan. Nah, dari situ nih saya bisa kira-kira nih selanjutnya tipe video apa nih yang bisa saya bikin. Misalnya saya ingin bikin vlog gitu, atau misalnya saya ingin bikin tutorial, entah itu tutorial makeup atau masak misalnya. Nah, selanjutnya misalnya beropini. Nah, ini adalah salah satu segmen sebenarnya di channel saya. Jadi saya tuh suka bikin sit down video gitu, kayak social commentary. Soalnya saya tahu nih audiens saya ini udah anak-anak kuliah biasanya atau orang yang kerja. Jadi bisa nih saya sisipin sedikit-sedikit tentang hal-hal yang serius gitu. Jadi misalnya saya nemuin satu tema yang menurut saya menarik atau yang baru aja kejadian, terus saya riset, terus saya bikin video beropininya. Atau misalnya kalau kalian suka sama musik dan kalian misalnya suka main instrumen atau suka nyanyi, kalian bisa banget bikin cover video. Dalam bikin konten sendiri itu penting buat kita untuk riset, buat dapetin ide-ide video baru. Kalau saya pribadi, saya banyak-banyakin nonton video-video di YouTube lain, misalnya di channel-channel lain. Nah, selanjutnya podcast itu juga kalau buat saya pribadi lagi juga bisa banget ngasih ide-ide kira-kira apa ya tema yang pingin saya bikin gitu, kira-kira video apa ya kira-kira yang bisa saya bikin supaya channel kita bisa selalu terlihat fresh. Selanjutnya nih kalau udah ada ide, biar nggak lupa kita harus tulis nih kira-kira apa yang kita bikin. Selanjutnya kita bikin script atau alurnya. Ini penting banget terutama untuk sit down video gitu sih atau social commentary, wajib banget bikin script karena kan pasti kita banyak riset nih, terus kita ada banyak banget dapat dari sumber dari mana aja. Nah, sumbernya ini make sure harus yang legit gitu, jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu ternyata salah. Nah, juga untuk video kayak travel vlog atau vlog biasa atau tutorial, penting juga buat kita bikin alur supaya kita bisa tahu shot apa yang kita butuhin untuk video tersebut. Nah, di sini kita mesti paham banget video apa yang bisa di-upload ke YouTube.
atau video apa aja yang bisa dimonetisasi di YouTube. Karena kadang-kadang misalnya kita udah bisa bikin, taunya misalnya video kita berisi musik-musik yang ada copyrightnya, nah itu nggak bisa tuh kita monetisasi. Atau misalnya tema yang kita pakai di video kita terlalu sensitif, misalnya ngomongin perang lah katakanlah, atau ngomongin rasisme, atau misalnya ngomongin ekstremisme, nah itu biasanya terlalu sensitif untuk dimonetisasi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya gimana caranya untuk bikin channel YouTube kita, dari mulai branding sampai ke bikin konten nih. Nah, sekarang kalian bisa coba di rumah untuk tulis 10 ide video sesuai dengan jenis konten yang kalian sukai. Selanjutnya, kalian bikin rincian videonya nih. Jadi, Nah, kalau seperti ini kayaknya bisa di skip deh. Bisa di skip ini kalau seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya guys. Ya, kita lanjutkan guys. kita bikin alurnya, terus skripnya, terus juga tentuin lokasi dan properti yang dibutuhin. Tadi kan kita udah ngomongin tentang perencanaan bikin konten itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke proses syuting dan nanti editing. Nah, untuk proses syuting kita butuh alat. Nah, di sini kita butuh kamera, butuh lighting, butuh mikrofon, dan butuh tripod biasanya. Nah, untuk kamera sendiri sebenarnya kalau buat pemula nih gak butuh kamera-kamera yang fancy gitu kayak DSLR misalnya. Kita cukup dengan kamera HP aja udah bisa loh bikin video YouTube. Kamera-kamera sekarang HP-nya itu udah canggih-canggih tuh. Atau misalnya buat pemula juga bisa pakai point and shoot kamera, dan itu juga gampang dipakainya. Nah, kalau untuk mikrofon sendiri sebenarnya orang-orang lebih seneng atau lebih willing ya untuk nonton video yang gambarnya nggak bagus-bagus amat tapi audionya jernih. Jadi kalau kalian pingin invest ke alat apa ya yang saya butuhin nih untuk bikin video, pertama-tama invest aja di mikrofon. Jadi bisa misalnya kita beli audio recorder, atau kita bisa pakai clip on kamera yang nanti bisa dicolok ke HP kita juga. Selanjutnya adalah pembawaan diri kita nih di kamera bisa di syuting. Kita harus interaktif, kita juga harus komunikatif, terus nggak boleh kaku-kaku banget ya kan. Sebenarnya ini juga tergantung sama target audience kita. Kalau target audience kita anak muda, ya kita kalau bisa yang ngomongnya casual aja gitu kan, kayak ngomong ke teman. Selanjutnya yang paling penting adalah kita harus percaya diri. Kalau bikin video itu kan kadang kita udah ngerencanain nih, tapi taunya realitanya ternyata berbeda sama rencana kita. Nah, kalau kita ingin jadi YouTuber yang profesional, kita harus bisa cepat tanggap dan peka terhadap situasi pas lagi syuting. Apalagi kalau situasinya outdoor, itu biasanya lebih banyak lagi tuh tantangannya. Entah misalnya ada orang-orang yang nggak mau masuk kamera, atau ternyata tempat yang mau jadi lokasi syutingnya itu ternyata nggak bisa dipakai. Intinya kita harus bisa-bisa mencari ide baru dan bisa inisiatif. Setelah proses syuting, footage-nya itu harus masuk proses editing. Nah, untuk itu kita butuh software untuk edit video kita. Terus di sini ada banyak macam yang bisa kita pilih. Ada iMovie atau Final Cut Pro kalau kalian pakai MacBook, atau bisa pakai Adobe Premiere. Nah, kalau kalian ingin nambahin kayak animasi atau grafik, kalian bisa banget pakai After Effects. Selanjutnya kita harus pilih footage sama audio yang barusan kita rekam. Nah, footage sama audionya kita potong-potong, selanjutnya kita sambung sesuai keinginan kita. Habis itu, supaya video kita nggak membosankan, kita bisa nambahin musik atau background di sini.
Nah di sini harus diperhatiin karena nggak semua musik bisa kita pakai. Ada musik-musik yang ada copyrightnya, jadi nanti videonya nggak bisa kita monetisasi. Nah di YouTube itu sendiri ada fitur audio library. Ada banyak banget musik yang bisa kita pilih dan itu semua gratis bisa kita pakai. Atau nih misalnya kita pingin pilih musik yang lebih elevated gitu ya, yang lebih bagus, ada banyak banget di Google bisa dicari online music library, tapi itu berbayar. Biasanya sebulan kita harus bayar sekian dolar, tapi kita bisa pakai musik sebanyak yang kita mau dari sana. Yang terakhir adalah kita harus pakai thumbnail video kita biar menarik nih, biar nanti orang pas melihat video kita di YouTube dia mau nonton, mau ngeklik gitu. Nah maka dari itu video yang kita pakai thumbnailnya harus menarik, harus simple, harus jelas. Terus thumbnail ini bisa kita tambahin keyword, jadi supaya orang yang ngelihat video kita, ngelihat thumbnail kita udah tahu nih kira-kira tema videonya apa tanpa harus ngelihat judulnya. Nah tadi kan udah ada nih ya, kamu bikin 10 ide video nih, mana yang kira-kira mau dibikin. Nah sekarang coba pilih satu dari 10 ide tersebut untuk dibikin videonya. Selanjutnya kamu mulai proses syuting, terus diedit videonya. Selanjutnya jangan lupa untuk bikin thumbnail untuk video tersebut. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih tentang ngerencanain konten, terus kita juga ngomongin eksekusinya dari proses syuting sampai editing juga. Nah sekarang kita ngomongin tentang aspek yang gak kalah penting, yaitu interaksi dengan viewers. Nah ada apa aja sih ragam interaksinya? Kita simak video selanjutnya. Nah, setelah video yang keberapa ya tadi? Lupa. Itu kita ada satu dokumen box set membuat video yang berkualitas. Kita coba lihat ya dokumennya ya. Maaf ini HP kentang jadi agak lama ya ini bos. Loadingnya lama. Kita buka ya. Worksheetnya membuat video yang berkualitas, judulnya, kemudian branding yang ingin ditampilkan, tujuan channel, target audiens, usia, gender, karakteristik, dan ada tabelnya. Ini ada 10, tapi ini sepertinya nggak bisa diedit, ini nggak tahu nih entah terus gimana. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya aja. Kita ke video menjalin hubungan dengan penonton. Kita lanjut ya guys. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Safitri di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang interaksi apa aja sih yang ada yang harus kita perhatikan kalau kita mau membuat YouTube channel. Nah, pertama yang jelas di video kita harus menyapa penonton kita atau viewers kita supaya itu jadi lebih akrab, lebih dekat. Jadi penonton kita ini jadi mau nonton lagi deh video kita nantinya. Nah, selain itu kita juga harus ngingetin penonton kita untuk nge-like video kita, terus untuk komen juga biar makin banyak interaksinya, makin asik gitu ya komunitasnya. Selanjutnya untuk subscribe ke channel kita, dan yang gak kalah penting adalah untuk mengaktifasi notification bell-nya. Jadi setiap kali kita ada video baru, mereka akan dapat notifikasi dan bisa langsung nonton. Sebenarnya kalau YouTube ini gak cuma soal video atau konten,
YouTube ini sebenarnya kan sosial media kan ya. Nah, sama kayak sosial media yang lain, kita juga harus mikirin engagementnya. Nah, makanya jadi kalau ada viewers kita atau subscribers kita yang komen, boleh tuh sekali-kali komennya kita balas. Selain itu bisa nih kalau misalnya kita pingin setahun sekali gitu ya, atau 6 bulan sekali bikin Q&A session. Biar nih misalnya ada subscriber baru, biar jadi kita bisa kenalan lagi nih. Kita siapa, terus kita ini tinggalnya di mana, kerjanya ngapain, dan segala macamnya. Dan untuk subscriber lama, dengan Q&A session ini kita bisa ngasih updatean baru ke mereka tentang diri kita dan tentang channel kita. Selanjutnya, kalau jadi YouTuber kita harus stay relevant, biar kita nggak ditinggalin sama subscribers kita atau penonton kita, biar mereka bisa tetap terus nonton video kita. Salah satunya adalah konten-konten kita harus selalu menarik dan up to date. Misalnya kayak saya kan bikin konten beropini nih, jadi saya nggak boleh nih yang namanya ketinggalan sama berita-berita luar negeri atau berita lokal gitu. Saya harus selalu nonton biar nanti konten-konten saya ya tetap update sama apa yang baru aja terjadi. Atau misalnya kalian lifestyle vlogger gitu ya, atau beauty vlogger, bisa juga misalnya kalian suka bikin tutorial produk makeup. Nah, kalian harus stay updated sama produk-produk apa aja yang baru launch di market, biar kalian bisa langsung bikin videonya. Dan yang gak kalah penting adalah kita harus stay true to ourselves. Jangan dibuat-buat dan pede aja. Intinya tuh sebenarnya subscriber kita, kenapa dia tertarik sama channel kita, sama konten kita, sebenarnya mayoritas karena kita yang apa adanya gitu. Kita yang sebenarnya asik-asikan aja di kamera. Sebenarnya kalau konten kita asik, kalau kitanya juga asik, orang-orang juga nontonnya juga akan enak. Selanjutnya, biar kita tetap tahu nih kira-kira konten apa yang disukain sama penonton kita, mereka pinginnya nonton apa, kita bisa banget loh tanya mereka dan minta feedback dari mereka. Kalau kita putting ourselves out there gitu ya, apalagi ke muka publik, pasti ada aja orang yang gak suka sama kita. Ada sesekali pasti ada aja orang-orang iseng atau hater-hater gitu ya yang ngasih komen-komen gak enak atau DM-DM gak enak. Nah, kalau kayak gini sebenarnya saran saya cuma satu sih, blok aja. Karena at the end of the day, kita nggak bisa maksa mereka untuk suka sama kita atau suka sama konten kita. Jadi di YouTube itu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Kayak contohnya ada fitur hide user, terus kita juga bisa report di YouTube, report as misalnya hate speech atau apapun, atau yaitu blok aja, kelar. Satu hal juga yang mesti kita perhatiin kalau kita ingin jadi YouTuber adalah kita harus mengevaluasi konten yang udah kita taruh di YouTube. Nah, salah satu cara yang paling mudah nih untuk mengetahui apakah video kita itu menarik adalah dengan melihat komentar dari subscribers. Nah, di sini biasanya subscribers kita tuh langsung ngasih feedback. Misalnya nih, video kita kurang menarik atau agak membosankan nih temanya. Nanti akan ada nih 1-2 orang yang bilang, "Kak, kok kayaknya aku ngantuk ya Kak nonton videonya." Nah, mungkin next time kita harus lebih bikin lagi apa nih, mungkin dari bikin grafiknya kita bagusin biar menarik gitu ya, atau mungkin kita pilih tema yang juga lebih bagus. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat dari ratio like dan dislike. Itu obvious lah ya. Kalau misalnya like-nya lebih banyak jauh dibanding dislike-nya, ya berarti video kita majority udah bisa diterima oleh penonton kita. Di YouTube sendiri ada satu fitur yang bisa kita manfaatin untuk melihat performa channel dan video kita. Namanya YouTube Analytics. Di Creator Studio itu bisa diakses dan di sana ada banyak insight yang bisa kita dapetin. Contohnya kayak demografik. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira yang nonton kita itu audiensnya dari mana aja, terus age group dan gendernya apa aja. Misalnya orang yang nonton kita ini ada banyaknya orang Indonesia, let's say 80-90%. Nah, berarti ya udah next time video yang kita bikin ya harus bahasa Indonesia. Traffic source juga adalah insight yang penting banget yang bisa didapetin dari YouTube Analytics. Nah, traffic source ini ngasih tahu kalian kira-kira orang itu nemuin video kalian tuh dari mana. Bisa dari browse feature-nya mereka, dari timeline-nya mereka di YouTube, atau misalnya dari media sosial, contohnya dari Instagram atau dari Twitter. Nah, biasanya dengan informasi tersebut nih, misalnya contohnya kelihatannya kayak, wah di Instagram sama Twitter kurang ya ternyata orang-orang yang nemuin video dari sini. Ya udah, next time kita bisa memaksimalkan marketing di sana. Satu insight yang menurut saya pribadi paling penting adalah audience retention. Nah, insight yang ini ngasih lihat dari video kita nih keseluruhan kira-kira hanya beberapa menit yang ditonton sama audience.
Nah, dari sini saya bisa dapetin insight kalau next time video saya mungkin harus lebih dikurangin atau ditambahin durasinya. Nah, tadi saya udah sempat membahas kan gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan viewers kita di YouTube. Udah gitu gimana caranya kita bisa mengevaluasi konten kita. Nah, di video selanjutnya nih saya akan ngebahas gimana caranya kita bisa berkarir menjadi seorang content creator. Lanjut ke video berikutnya ya guys. Wah, sinyalnya low lah ini, nggak bisa. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Safitri di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, tadi kan kita sempat ngomong sedikit nih tentang YouTube yang bisa kita jadikan karir. Nah, sebelum itu semua, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu video-video yang kita bikin nih di channel kita harus disadari keberadaannya oleh YouTube. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau orang search nih video apa misalnya pakai keyword tertentu ya di search bar gitu, nah kita harus make sure kalau video kita ada di page pertama lah, atau paling enggak yang kedua lah, pokoknya yang atas-atas. Nah gimana ya caranya? Kalau ngomongin tentang kolom pencarian atau search engine, ada satu term yang perlu kita pelajarin, namanya SEO atau Search Engine Optimization. Soalnya SEO ini nih yang bakal memutuskan video kita itu bakal ada di rekomendasi teratas oleh YouTube. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk mengoptimalkan SEO dari video kita. Yang pertama adalah jumlah view dan dari watch duration video kita. Makin banyak nih view dari video kita, terus makin lama juga video kita ditonton sama para audiens, udah jelas video kita akan masuk di ranking yang paling atas di rekomendasi YouTube. Selanjutnya nih, kita harus banget nge-share dan promosiin video kita dan juga channel kita. Nah, di sini kita bisa manfaatin media sosial yang kita punya. Bisa itu Instagram lewat IG feed atau IG story atau Twitter, atau di YouTube sendiri. Sebenarnya kita bisa loh nge-share video kita supaya nanti video kita bisa ditonton sama orang-orang yang udah nge-subscribe channel kita. Untuk ningkatin SEO, perlu banget untuk kita pakai keyword yang relevan yang sesuai dengan video-video kita. Misalnya nih ya contoh, video kita itu tentang travel ke Yogyakarta misalnya. Mungkin kita bisa pakai keyword-keyword yang berhubungan sama travel dan Yogyakarta. Contoh keywordnya nih, travel vlogger Indonesia, travel vlogger Yogyakarta. Nah itu bisa dipakai tuh biar nanti kalau orang pingin nge-search video travel Yogyakarta, video kita bakal muncul. Yang sering juga nih dilupain nih kadang-kadang adalah kita juga perlu banget untuk naruh keyword di thumbnail dan description box. Karena apa yang kita tulis di description box itu
secara nggak langsung bisa mempengaruhi SEO dari video kita tersebut. Keyword-keyword yang tadi relevan nih buat video-video kita bisa kita taruh di beberapa tempat. Pertama bisa kita taruh di keyword bar nih yang ada kalau kita lagi pingin upload video YouTube. Terus keyword tersebut bisa kita taruh di thumbnail dan juga description box kita. Karena sekarang YouTube udah canggih, dia bisa recognize video kita hanya dari thumbnail dan juga description box. Judul itu penting banget untuk ningkatin SEO dari video kita. Selain harus menarik yang pasti, terus harus relevan juga. Pokoknya gimana caranya supaya judulnya itu bisa menarik orang untuk nonton. Tapi ada satu nih, jangan sampai judulnya clickbait. Selanjutnya yang jelas kita harus ningkatin kualitas video kita. Dari segi gambar misalnya, pelan-pelan kita bagusin lah kameranya gitu. Terus yang penting juga audio. Karena kayak yang sempat saya bilang tadi di awal, sebenarnya orang-orang itu lebih prefer untuk nonton video yang gambarnya sebenarnya oke-oke aja tapi audionya jernih. Terakhir, frekuensi kita upload video YouTube. Ini penting banget. Karena makin kita sering upload video baru, YouTube akan makin rekomendasiin video dan channel kita untuk hadir di timeline orang-orang. Nah, sekarang saya pengen ngajak kamu untuk bikin akun YouTube. Setelah itu, kamu upload video yang udah kamu buat beserta thumbnailnya. Nah, abis itu jangan lupa untuk isi description box-nya dengan keywords dan juga hashtag yang relevan sama video kamu. Nah, terakhir nih, bikin judul yang semenarik mungkin. Jangan lupa di judul tersebut harus mencantumkan keywords yang relevan sama video tersebut. Itu tadi adalah cara-cara supaya YouTube kamu bisa rame dikunjungi penonton gitu ya, makin banyak yang nonton video-video kamu. Tapi sebenarnya itu semua adalah langkah awal aja nih supaya YouTube kamu bisa dimonetisasi. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang mesti kamu lakuin. Mau tahu apa aja? Nonton video selanjutnya. Halo semuanya, saya Gita Safitri. Kembali lagi di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, sekarang kita udah akhirnya nih berada di bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu gimana caranya kita bisa memonetisasi YouTube channel kita. Sebenarnya ada banyak banget caranya supaya kita bisa menghasilkan uang dari membuat video YouTube. Apa aja dan gimana sih caranya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube channel. Nah, yang pertama adalah dengan mengaktifasi AdSense, di mana video kita ini kita kasih iklan. Iklannya itu bisa di depan video kita, terus di tengah-tengah, ataupun di akhir. Nah, untuk mengaktifasi AdSense ini, ada beberapa syarat yang diberikan oleh YouTube sendiri. Pertama, channel kita harus punya paling enggak 1000 subscribers. Udah gitu, watch time-nya harus minimal 4000 jam. Nah, setelah itu channel kita harus aktif minimal 12 bulan. Nah, syarat ini sebenarnya suka berubah-ubah, jadi paling bagus kalau kita selalu update di blog dari YouTube sendiri. Selanjutnya adalah endorsement, di mana ada suatu brand nih meminta kita untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya mereka. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin. Pertama, kita harus making sure kalau brandnya dan produknya ini legit. Jadi maksudnya itu terpercaya, gak shady gitu lah ya. Terutama untuk orang-orang dari beauty vlogger nih. Karena banyak banget kan ada kosmetik-kosmetik yang palsu kayak gitu. Selanjutnya kita harus ngomongin nih sama brandnya. Tipe endorsement yang paling bagus apa ya kira-kira yang tetap harus sesuai sama branding dari channel kita. Misalnya si brand mau lebih hard sell nih ya. Atau bisa juga soft sell misalnya. Selanjutnya yang penting adalah walaupun ya ini tuh adalah paid partnership atau endorsement, kita juga tetap harus jujur supaya subscribers kita tetap percaya sama kita. Selanjutnya adalah affiliate marketing. Nah, di sini nih yang ngebedain antara endorsement dengan affiliate marketing adalah kalau endorsement itu kan kita udah dibayar di muka lah istilahnya.
sama suatu brand yang ngasih kita produk di mana kita harus mengiklankan produk tersebut. Sementara kalau affiliate marketing biasanya kita dapetin link khusus atau kode referral. Jadi tiap kali orang pakai kode atau link tersebut kita akan dapat komisi. Jadi makin banyak kita publish nih kalau ini pakai kode gue ya, gitu, atau pakai link gue ya. Nah itu akan makin banyak kita dapat pendapatan. Nah, kalau kita udah jadi content creator nih, sebenarnya kita bisa bergabung sama suatu manajemen gitu. Nah, di sini namanya itu adalah multi channel network atau MCN. Nah, MCN ini sebenarnya gunanya itu ngebantu kita untuk menghubungin kita sama banyak brand supaya kita banyak dapat endorsement lah katakanlah. Dan juga dia juga bisa ngebantu supaya kita lebih punya banyak audience. Nah, tapi kalau kita gabung sama MCN, pendapatan kita dari YouTube itu harus kita split. Nah, splitnya itu tergantung sama gimana kontrak kita sama MCN tersebut. Bisa 70-30 atau 60-40. Pokoknya kita harus pikir sendiri kira-kira kita butuh nggak sih support dari mereka. Karena kalau misalnya kita udah dapet sekitar 100k subscribers, kita tuh bisa langsung dapet partner manager langsung dari YouTube sendiri dan itu gratis. Kita nggak harus di-split apa-apa. Dan tugas mereka itu sebenarnya sama. Mereka tuh bisa ngehubungin kita sama banyak campaign, banyak brand, banyak NGO. Setelah itu mereka juga bisa bantuin kita untuk reaching audience yang lebih banyak dengan ngebacain YouTube Analytics kita. Nah, itu tadi cara-cara supaya channel kamu bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir course nih. Tadi kita udah bahas lengkap banget dari awal gimana cara kita bikin konten, terus proses syuting, editing, interaksi, terus evaluasi konten, terus SEO-nya sampai ke monetisasi YouTube channel kita. Nah, tapi jangan berhenti di sini aja ya. Ayo langsung dilakuin dan jangan lupa untuk ngerjain post testnya. Sampai jumpa. Ini kenapa belum centang hijau ya? Oh, udah. Kita lanjut ke langkah pengajuan ini ya, yang dokumen ini ya guys. Kita buka dokumennya. Apa isinya? Loadingnya lama sekali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, comment, and tekan tombol lonceng ya teman-teman untuk mengikuti proses pencairan insentif prakerja ini ya guys. Oke. Ya, ini isinya tentang apa ini? Langkah pengajuan monetasi. Oh, ini langkah-langkahnya ya. Nanti bisa dibaca. Ini ya guys. Ya, seperti ini. Akan saya scroll hati-hati, nanti bisa dibaca sendiri ya guys ya. Bisa di-pause juga nanti mungkin videonya kalau ingin lebih jelas. Ya udah, kita lanjut ke langkah berikutnya, ringkasan dokumen. Kita lihat ini progresnya udah 80%. Nanti ada webinarnya juga. Webinarnya nanti aja lah. Ini kok lama sekali ya, ini mungkin apanya, sinyalnya ini yang jelek kayak ya, lama sekali memang ini.
Kita lihat dokumennya. Loading lama sekali ini guys. Loadingnya lama ini HP-nya. Memang HP kentang ini, jadi panas sekali ini. Sudah centang satu sih, tapi saya tetap mau buka ini. Oh nggak bisa ya. Kan dulu kali ya datanya. Tetap aja nggak bisa buka. Ini sepertinya tetap nggak bisa buka ini. Kenapa ya ini ya? Sinyalnya jelek di sini kayaknya. Kita coba. Tetap nggak bisa guys. Ringkasan materinya nanti ya guys. Bentar ya. Ya oke, kita lanjut lagi. Ini yang di ringkasan materi. Ini di sini ada ringkasan materi dari awal tadi sampai akhir. Nanti bisa dibaca-baca, bisa di pause videonya kemudian dibaca-baca ya teman-teman ya. Ini ada 3 halaman, cuma sedikit sih, nanti bisa dibaca-baca. Yuk kita lanjut ke langkah berikutnya, webinar dan proses bertambahnya setelah 1 hari kerja. Webinar, ada webinarnya juga ternyata. Ini ada jadwalnya webinarnya. Untuk hari ini ada enggak ya ini jadwalnya ya kira-kira ya. Kita pilih jadwal coba ya. Ternyata kuota sudah penuh untuk hari ini. Aduh, gimana ini? Mungkin besok kali ya. Besok hari Minggu, apakah ada jadwalnya enggak ya? Coba kita klik cara bergabung. Kamu bisa mengakses jadwal untuk mengikuti webinar pada kelas saya. Kemudian pilih jadwal. Isikan pada form pendaftaran nama lengkapmu dan email. Pastikan kembali soal yang terus baik. Nggak ada ya. Jika sudah hasil akan menjadi akan datang. Namun jika pendaftaran pendaftaran gagal, tak penuh, gagal bergabung, tenang, kamu bisa menjadwal lain masih tersedia. Tanpa webinar bisa kamu akses 15 menit sebelum webinar. Gitu. Pakai Zoom ya guys, jangan lupa pakai Zoom, download Zoom dulu berarti ya. Kemudian pastikan email baru jika kamu nggak ada. Kamu tidak perlu melakukan presentasi di sesi webinar. Otomatis alamat email akan digunakan untuk pendaftaran di aplikasi Zoom, akan terdeteksi dan dipakai untuk presensi. Jadi sebenarnya saat pendaftaran melalui ini harusnya nggak ikut Zoom-nya, nggak apa-apa. Setelah kamu mengikuti sesi webinar, bagian webinar di dalam kelas yang kamu beli akan tercentang hijau tanda selesai. Berarti ini wajib ya guys, jadi kita harus ikut webinar besok ya. Oke. Apa ini, daftar sertifikat info prakerja, nggak ada ya. Oke, mungkin kita isi ujiannya dulu ya guys. Error ini, kenapa error ini ya? Atau karena kita belum ikut webinar jadi nggak bisa ya? Atau kenapa ya? Kita beri rating dulu lah. Sangat baik, sangat membantu, sangat bagus. Untuk YouTuber pemula ini sangat membantu sekali. Terima kasih. Oke.
Bisa nggak ini? Oh, harus gini. Berarti kita harus rating dulu, kemudian kita baru bisa mulai post exam gitu. Oh, exam sekarang passing grade-nya 65. Oke. Seorang youtuber. Oh, ini kayak yang pre-exam tadi ya ini. Kita animasi dia guys. Kemudian syuting. Wah, ini sama seperti tadi nih. Ini apa? Untuk membangun ini. Kemudian salah satu bentuk konten channel adalah ini yang ya guys, ini seperti yang tadi kok ini ilustrasikan instalasi dan bawah ini. Oh, nggak ada nunya ini apa? Oh, ini apa ini? Menggambarkan prinsip animasi sequence and stretch slow in and slow out, slow in and slow out. Oh, ini aja lah, nggak tahu saya. Terus wah, animasi ini disebut menggambarkan prinsip sequence and stretch, anticipation, follow through and overlapping. Oke lah, aku nggak tahu ini apa ini. Scan dari action atau apa nggak tahu. Sebuah video sangat sedikit penonton hanya menonton video. Kenapa ya ini ya? Judul kurang menarik, penonton tidak menyukai video hingga rasio negatif sangat judul kurang menarik sehingga menonton judul bedanya harus lebih memperhatikan judul agar penyajian konten membosankan sehingga pada menit tetap menonton memutuskan mengakhiri video maka langsung wah gini aja nggak tahu aku. Nggak tahu saya, kita skip aja lah. Jika anda video kita bagaimana geografi aja nggak tahu. Desain branding pada YouTube harus memiliki sifat kohesif itu ini kayak yang tadi ya guys. Jenis font sans serif banyak digunakan pada layar komputer dan handphone. Sans serif itu apa ya guys? Nggak tahu lah aku, selesaiin aja lah. Bismillah, dapat berapa aku? Oh, 80 guys. Oke, kita coba download sertifikatnya ya guys. Ya, ini dia sertifikatnya guys, bisa dilihat ya. Oh ya, kemudian ini ada webinarnya juga ya guys. Jangan lupa klik webinar. Kalau bisa daftar webinarnya itu malam hari guys, gitu ya. Webinar ini wajib diikuti ya guys ya. Dan kalau udah selesai kita mulai kayak gini. Ya mungkin cukup ini ya guys videonya ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mendaftar dan melalui tes prakerja. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video selanjutnya ya guys ya. Oke, thank you.